Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rangkuman materi setelah UTS atau materi dari materi 9 hingga materi 15 dengan mata kuliah pengembangan sistem informasi. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Materi 9 yaitu pengembangan perangkat lunak. Sumber perangkat lunak dibagi menjadi dua, di antaranya perangkat lunak komersil dan perangkat lunak in-house atau custom software. Perangkat lunak komersil atau vendor merupakan salah satu dari tahap rancangan sistem rinci atau detail dari siklus hidup pengembangan sistem atau biasa disebut dengan Software Development Life Cycle atau SDLC. Perangkat lunak komersil ini memiliki kelebihan. Di antaranya adalah implementasinya yang cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, dan yang terakhir adalah reliabilitas. Namun, pada perangkat lunak komersil ini tidak hanya memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan, antara lain adalah sebagai berikut. Kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, ketergantungan pada vendor, biaya tidak langsung, dan dari kerusakan SDLC. Lalu ada perangkat lunak in-house atau custom software. Jika sistem yang sedang dikembangkan tidak bisa didukung oleh paket software, maka harus memesan dari perusahaan jasa atau kontraktor independen atau membangun sendiri perangkat lunak agar sesuai dengan rancangan sistemnya. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC ini membangun perangkat lunak mengikuti 3 tahap SWDLC. Antara lain, yang pertama rancangan atau desain, yang kedua kode atau code, dan yang ketiga adalah uji atau tes. Rancangan atau desain. Bagian dari rancangan sistem terinci yang akan dikonversi ke program aplikasi yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh programmer dalam menulis program. Di rancangan ini juga ada alat atau tools rancangan program yang pokok adalah sebagai berikut. Pertama, bagan struktur atau struktur chart atau biasa disebut diagram Warner atau ORR atau W/O. Yang kedua ada bahasa Inggris terstruktur atau struktur English, biasa disebut diagram Jackson. Lalu ada tabel keputusan atau decision table, pohon keputusan decision tree, persamaan atau mirip bahasa pemrograman atau pseudocode. Dan yang terakhir adalah kamus data atau data dictionary. Lalu yang kedua kode. Menulis statement dalam bahasa pemrograman yang diasumsikan dibuat dan dijalankan oleh programmer dan tidak secara otomatis seperti yang dibangkitkan oleh paket cache atau computer aided software engineering. Beberapa paket cache akan membangkitkan kode dari beberapa rancangan terinci sehingga menghapus adanya kebutuhan pengkode manusia atau human coders. Lalu yang ketiga adalah tes atau pengujian terhadap semua modul kode untuk mendeteksi dan menghapus kesalahan. Lalu ada pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak. Perancang dan analisis sistem terlibat dalam tim pengembangan ini dan harus mengetahui bagaimana program ini dikode dan bagaimana hasil akhirnya nanti. Untuk itu, diperlukan keterampilan pengorganisasian dalam tim proyek. Perorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak memerlukan komunikasi, integrasi, dan koordinasi yang baik. Perorganisasian tim pemrograman menggunakan pendekatan organisasional. Lanjut materi 10 yaitu tentang pengembangan sistem informasi. SDLC atau Software Development Life Cycle. Seperti yang kita lihat, diawali dengan merancang sistem atau perencanaan sistem, lalu lanjut dengan analisis sistem, di mana di sini kita akan menganalisis sistem yang telah kita rancang atau kita rencanakan. Lalu setelah dianalisis
Sistem akan dirancang, lalu dievaluasi dan diseleksi sistemnya, lalu rancangan sistem dirinci lagi. Habis itu pengembangan perangkat lunak dan implementasi seperti pengembangan perangkat lunak, perancangan perangkat lunak, pengkodean perangkat lunak, pengujian perangkat lunak, dan implementasi perangkat lunak. Setelah sistem diimplementasi, maka sistem harus dipelihara atau pemeliharaan sistem agar sistem tidak terkena virus atau rusak. Rencana implementasi. Tim implementasi ada 4, diantaranya profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan beberapa staf, perwakilan vendor, pemakai primer pengkode, dan teknisi. Lanjut kita materi 11. Materi 11 yaitu pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan perangkat lunak berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jenis pemeliharaannya yaitu ada 4, pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan penyempurnaan, dan pemeliharaan preventif. Di pemeliharaan ini juga ada tahap seperti siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Tahap-tahapnya adalah memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan pengubahan, mengspesifikasi pengubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian dan meluncurkan operasi, mengupdate dokumen, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Di pemeliharaan ini juga ada 5 case tools yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbunan sistem baru yang belum dikerjakan. Yaitu ada 5. Yang pertama rekayasa maju atau forward engineering, yang kedua rekayasa mundur atau reverse engineering, lalu ada rekayasa ulang atau re-engineering, lalu ada restrukturasi atau restructuring, dan yang terakhir sistem pakar pemeliharaan maintenance per system. Lanjut ke pembahasan 12 tentang perancangan sistem secara umum. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapat gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analisis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logika atau perancangan secara makro. Kedua, perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Tujuannya dari perancangan sistem ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, lalu memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Seperti contoh lebih condong pada desain sistem yang terinci. Ada 3 kategori desain sistem. Yang pertama, global based system, yaitu untuk mendesain sistem yang berbasis global atau global based membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Lalu yang kedua, group based system. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membutuhkan keputusan yang tepat. Perancangan sistem yang bekerja pada grup ini memerlukan pengetahuan tentang bekerja pada sistem group based atau bekerja dalam sistem grup. Lalu yang ketiga, local based system. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2, atau untuk aplikasi khusus tambahan lainnya. User memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya sendiri. Profesional sistem umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user, menganalisis desain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memilih satu dan mengimplementasikan dan menggunakan
jaringan dan pendukungnya. Tahap-tahap dalam perancangan sistem ini, yang pertama adalah perancangan output. Perancangan output atau keluaran itu merupakan hal yang dapat diabaikan, hal yang tidak dapat diabaikan. Karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Yang harus diperhatikan dalam perancangan ini yaitu adalah tipe outputnya yang berupa eksternal dan internal, isi outputnya, keterangan atau informasinya, yaitu harus berupa jelas dan mudah dipahami, yaitu dan format output berupa keterangan atau naratif, tabel atau grafik, frekuensi atau banyaknya pencetakan dalam periode tertentu. Perancangan input. Perancangan input bertujuan untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, untuk mencapai keakuratan yang tinggi, dan juga untuk menjamin pemasukan data dapat diterima atau dimengerti oleh pemakai. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan ini yaitu adalah tipe inputnya, fleksibel formatnya, kecepatan, akurat, metode verifikasinya, mudah dikoreksi, keamanan, mudah digunakan, kompatibel dalam sistem yang lain, dan biayanya yang ekonomis. Lalu ada perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data atau database system ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu lanjut dengan perancangan dialog. Bertujuan untuk menjaga agar pemasukan data benar, terus juga untuk menjaga pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Lalu perancangan proses sistem. Bertujuan untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar dan juga untuk mengawasi proses dari sistem. Lalu perancangan kontrol. Perancangan kontrol bertujuan agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Lalu dilanjut dengan perancangan jaringan. Langkah-langkahnya adalah membuat segmen di bidang usaha atau berdasarkan geografi, departemen, bangunan, lantai, dan lain sebagainya. Yang kedua itu membuat sebuah model LAN, lalu mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk setiap segmen di seluruh usaha, lalu mengkoreksi atau interkoreksi segmen-segmen jaringan yang ada. Lalu perancangan komputernya. Kelompok komputernya itu adalah mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Devisnya ada input, output, proses, dan penyimpanan. Lanjut ke materi 13 tentang perancangan sistem terincinya. Perancangan ini atau materi ini tidak beda jauh dengan materi sebelumnya tentang perancangan sistem secara umum. Namun di sini perancangan sistemnya akan dirinci lagi lebih lanjut. Seperti contoh perancangan inputnya. Perancangan input ini mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversi data mentah ke dalam informasi yang berguna atau input output. Contohnya itu adalah perancangan formulir kertas, pengelolaan dan perancangan formulir elektronik, pengkodean input, dan lain. Oke, lanjut kita ke materi 14 tentang perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Model waterfall. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Tahap berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahap sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Lalu ada model prototyping. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi, penggunaan secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Prototipe tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai
dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Simpulannya dari materi ini adalah berdasarkan analisis dari perbandingan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui dari karakteristik kedua model tersebut memiliki perbedaan. Lalu model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya sistem yang diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi umum secara sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem dari awal yang mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dibangun sesuai dengan topik penelitian yang dipilih sampai dengan produk tersebut diuji. Lalu model pengembangan prototipe lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat custom. Artinya software yang diciptakan berdasarkan permintaan atau kebutuhan, bahkan situasi atau kondisi tertentu yang sesuai untuk tugas akhir atau skripsi dan memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus. Oke, kita ke materi yang terakhir, yaitu materi 15 tentang perbandingan model-model pengembangan database. Metode perbandingan model. Yang pertama, Software Compatibility Matuari Model atau CMM. Kerangka kerja CMM diharapkan untuk membangun organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem mereka. Lalu System Development Life Cycle atau biasa disebut SDLC. Biasanya itu ada metode waterfall. Metode ini juga digunakan dalam Classic Life Cycle. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Lalu ada RAD. Model RAD merupakan model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Model ini memecahkan suatu program menjadi bagian-bagian kecil di mana tiap bagiannya dibangun dengan model yang mirip dengan waterfall. Tujuan utama model ini adalah menyelesaikan suatu proyek per bagian, sehingga proses perencanaannya pun per bagian. Lalu ada spiral. Model ini mengambil fitur penting dari model waterfall dan prototyping dengan menambahkan elemen-elemen baru seperti analisis risiko atau risk analysis. Kesimpulannya dari materi ini adalah melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD. Model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyeleksi proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Sedangkan untuk sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks menggunakan metode model spiral atau win-win spiral. Kontribusi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penilaian dalam suatu pemodelan pengembangan database yang mendasarkan pada SDLC untuk para kompetisi programmer atau pengembangan software dan masyarakat yang ingin lebih memahami metodologi database tersebut. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.